Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan pada video kali ini saya akan ngebahas perihal pemberkasan online bagi peserta yang dinyatakan lolos dalam seleksi CPNS. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang kemarin udah melewati seleksi SKB dan secara penotalan akhirnya teman-teman mendapatkan peringkat yang pertama. Ya meskipun hasilnya belum diumumkan secara resmi ya oleh BKN, tapi kan teman-teman sudah bisa memantaunya sendiri mulai dari nilai teman-teman, kemudian nilai pesaingnya teman-teman. Sudah bisa memantau secara langsung karena kita tesnya udah terbuka, bisa ditonton lewat YouTube di portalnya SCN atau BKN. Nah, ketika teman-teman menotal sudah tahu cara menotalnya, bahwa SKD kita ambil 40% dan SKB 60%, dan disitu nanti kita akan tahu siapa nilai tertingginya. Jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang mendapatkan nilai total tertinggi dan sehingga menjadi peringkat 1 dalam formasinya. Nah, untuk itu tidak salah kalau kita mempersiapkan lebih awal untuk menyambut informasi kelulusan dan juga kabar untuk pemberkasan. Jadi biar nggak kaget, biar nggak tergesa-gesa gitu. Jadi kita bisa nyiapkan mulai dari sekarang. Karena persiapannya nanti nggak lama. Kalau saya dulu sekitar 2 minggu. Itu bagi saya sangat pendek karena kesibukan banyak peserta juga nggak semuanya pengangguran. Jadi ada yang sudah bekerja di tempat ini, di tempat itu. Jadi kita butuh persiapan yang lebih matang lah. Jadi nggak ada salahnya kalau kita menyiapkan mulai dari sekarang. Nah, untuk informasi aja, jadi mulai pemberkasan di tahun saya di tahun 2019 kita sudah beralih ke pemberkasan online ya. Jadi ada hikmahnya tuh ketika kita mendapatkan suasana wabah pandemi, akhirnya pemberkasan yang dulunya menggunakan pemberkasan secara manual, jadi kita kumpulkan secara kolektif oleh BKD. Kemudian kita ngumpulin berkas secara manual, secara print out dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah beralih ke pemberkasan online. Nah, untuk pemberkasan online ini kita memiliki banyak unggulan. Yang pertama, kita nggak usah khawatir berkas kita bakal nyantol, bakal ketelesut, bakal hilang. Nggak usah khawatir karena otomatis bisa langsung nyampe ke BKN pusat. Itu keunggulannya. Kemudian yang kedua, kita nggak perlu ngelakuin yang namanya legalisir ke sekolah lama gitu ya, karena kita di sini sudah pemberkasan online. Jadi berkas yang dibutuhkan adalah berkas yang file scan asli. Jadi nggak usah fotokopi, nggak usah legalisir ke sekolah kita, apalagi sekolah kita beda dengan daerah kita yang sekarang ini gitu. Jadi nggak seribet dulu yang manual. Jadi ini lebih praktis. Nah, kira-kira apa saja nanti pemberkasan yang dibutuhkan? Jadi nanti teman-teman setelah ada pengumuman siapa saja yang berhak menjadi calon pegawai negeri sipil yang mendapatkan nilai pertama secara total penotalan ya, nanti akan diumumkan, dan setelahnya akan diumumkan juga untuk pemberkasan pengusulan NIP. Nah, yang perlu disiapkan nanti yang pertama adalah ijazah yang digunakan untuk daftar. Misalnya teman-teman daftarnya pakai ijazah S1 karena formasi yang diambil adalah formasi S1, maka itu disiapkan untuk file scan asli. Kemudian ada transkrip nilai. Kemudian disiapin juga ijazah mulai dari jenjang SD sampai jenjang SLTA. Nah, itu nanti disiapin file aslinya. Kemudian teman-teman bisa menyiapkan untuk isiannya, karena nanti ada isian di DRH atau daftar riwayat hidup. Nanti teman-teman akan mengisi yang namanya nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah, kemudian pejabat yang bertanda tangan di ijazah. Jadi teman-teman bisa nyuri stat, bisa menulis item-item yang dibutuhkan di isian DRH ini. Mungkin bisa ditulis di buku atau bisa langsung ditulis di file Word-nya. Jadi nanti ketika pemberkasan isiannya tinggal di kopas saja, jadi biar lebih enteng ya. Kemudian ada pemberkasan yang berhubungan dengan dokumen diri kayak KTP, kemudian dokumen KK, dan juga nanti jangan lupa teman-teman bisa nyicil untuk isiannya. Mungkin ditulis dulu untuk nama, kemudian nik, kemudian tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu disiapin, jadi biar nanti ketika pemberkasan tinggal kopas-kopas saja. Nah, ini untuk informasi aja. Jadi nanti teman-teman kita pakai scan. Ini terjadi di angkatan saya. Jadi dulu panitia menyarankan, tidak menyarankan sih ya, tapi mewajibkan file scan-nya adalah di scan melalui alat scanner asli,
tidak melalui scanner handphone, karena banyak yang menggunakan scanner handphone karena mereka nggak punya alat scan di rumah. Kemudian mungkin mereka males keluar biaya untuk nyeken, akhirnya pakai scan HP, dan akhirnya itu dimarahi sama panitia, dimarahi dan dikatakan kalau kalian nggak mau merevisi file scan ini dengan scan yang asli menggunakan alat, nanti kalian jangan salahkan panitia kalau kalian tidak diluluskan gitu. Jadi panitia bilangnya ini adalah soal nasib, ini adalah peluang yang sudah ada di depan mata, jadi jangan diremehin, jangan disia-siain. Wong yo cuman sekali scan itu mungkin kalau nggak salah 1.000 atau 2.000 ya, wong cuma harga senominal gitu, masa nggak mau ngeluarin ya. Nah, akhirnya teman-teman yang pakai scanner HP dimarahin, disuruh mengganti ulang unggahannya gitu. Makanya di tahun saya itu dulu ada 2 kali pengunggahan. Yang pertama yang awal pengumuman, setelah itu ada unggah apa istilahnya, revisi unggahan lah istilahnya, untuk beberapa peserta yang dinyatakan berkasnya masih bermasalah, mungkin file scan-nya nggak bisa dibaca, atau mungkin file scan-nya menggunakan alat HP dan lain sebagainya. Karena nanti kalau ada kesalahan apa-apa yang disebabkan oleh peserta sendiri, ya nanti yang rugi adalah peserta. Jadi ketika dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kan eman ya. Nah, jadi jangan lupa untuk file scan-nya pakai scan asli, jangan pakai scanner HP, karena itu sangat dilarang oleh panitia. Kemudian berikutnya yang perlu disiapkan adalah foto terbaru, kemudian surat lamaran. Surat lamaran ini nanti ada formatnya dari isian pemberkasan ya, kita tinggal mengunduhnya, kemudian mengeditnya dan menyesuaikan. Biasanya tiap daerah nanti ada formatnya masing-masing, dan juga nanti ada kita melampirkan materai di tangan kita ya. Kemudian ada surat pernyataan. Pernyataan ini ada beberapa komponen, ada pernyataan untuk siap mengabdi selama sekurang-kurangnya 10 tahun dan tidak mutasi. Kemudian berikutnya ada surat kepolisian, kemudian surat sehat, dan surat bebas narkoba. Nah, untuk 3 poin ini, untuk sehat, surat kepolisian, surat sehat, surat bebas narkoba ini nggak bisa dicicil lebih awal, karena ini nanti menunggu koordinasi dari BKD di daerah teman-teman masing-masing, karena nanti biasanya BKD sudah bekerja sama dengan kepolisian dan juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit untuk menaungi atau mengkoordinir urusan berkas dari peserta CPNS. Jadi yang bisa teman-teman cicil ya di atas tadi, mulai dari jasa, kemudian data diri, foto, dan mungkin untuk surat-surat pernyataan dan lamaran gitu. Nah, itu nanti bisa teman-teman curi startnya, dipersiapkan. Jadi nanti ketika ada pengumuman dari BKN terkait peserta yang dinyatakan peringkat 1 dalam seleksi dan berhak menjadi peserta yang mengusulkan NIP, jadi belum CPNS ya, tapi peserta yang mengusulkan NIP. Nah, teman-teman baru bisa udah siap, berkas sudah ready semuanya, tinggal diunggah dan ditulis saja beberapa yang sudah dicatat, dan nanti tinggal enaknya aja. Nah, kira-kira itu yang dibutuhkan di pemberkasan. Jadi lebih sedikit, tidak sebanyak dulu ketika masih versi manual. Kita versi online ini lebih sedikit, lebih praktis, dan kita lebih tenang karena berkas bisa langsung nyampe ke pusat, nggak khawatir nyantol-nyantol, nggak khawatir hilang di tengah jalan gitu. Kira-kira pemberkasannya kapan sih dari jarak pengumuman? Ya kalau nggak salah saya dulu sekitar sebulan kalau nggak salah. Jadi intinya setelah teman-teman selesai SKB, pengumumannya itu lumayan lama, biasanya memakan waktu 2 bulan, bisa 3 bulan, karena kan harus menunggu daerah-daerah lain menyelesaikan tes SKB ya, karena kan yang tes juga banyak di berbagai daerah dan jadwalnya pun juga bergantian gitu. Nanti kalau seluruh daerah sudah melaksanakan tes, baru nanti BKN mengolah dan akhirnya mengumumkan secara global di setiap daerah. Nah, di situ baru nanti akan ada pengumuman lagi untuk pengusulan NIP dengan menyertakan berkas dan juga mengisi yang namanya DRH atau daftar riwayat hidup. Intinya teman-teman santai aja, nggak usah khawatir. Pokoknya kalau sudah ngitung dan sudah mantep hitungannya, teman-teman yang peringkat pertama nggak usah khawatir, pasti akan sesuai kok, nggak mungkin nggak, pasti akan akurat. Nanti kalau ada melesetnya atau ada nggak akuratnya, tinggal teman-teman disanggah aja, tinggal dilaporin aja, nanti tinggal diprotes, dan teman-teman nanti melampirkan buktinya, bisa bukti screenshot di tampilan layar YouTube
yang nampilin nilai-nilai secara langsung itu ya kan, nanti bisa kita screenshot untuk nilai-nilai pesaing. Kemudian bisa disertakan lampiran-lampiran hasil nilai yang tidak sesuai. Jadi intinya ini sudah terbuka, jadi kalau ada apa-apa bisa langsung dilaporin, bisa langsung disangka aja. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman yang mungkin sedang menanti tanpa ada kepastian. Jadi intinya sabar aja, pasti jadi. Terima kasih udah nonton. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.